Halo semuanya. Wah, nggak kerasa ya, bulan suci Ramadan sebentar lagi tiba. Ini momen yang selalu kita tunggu-tunggu. Nah, biar kegiatan belajar kita semua tetap lancar, khusyuk, dan pastinya penuh berkah, pemerintah udah ngeluarin panduan resmi loh. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja poin pentingnya untuk sekolah selama Ramadan dan Idul Fitri nanti. Oke, kita mulai ya. Informasi yang akan kita bahas ini sumbernya valid banget, datang langsung dari surat edaran bersama resmi. Jadi ini bukan sekedar wacana, tapi benar-benar panduan yang jelas dan terstruktur buat semua sekolah di seluruh Indonesia. Nah, yang bikin panduan ini makin solid adalah karena disusunnya keroyokan oleh 3 kementerian sekaligus. Ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Artinya apa? Artinya semua aspek udah dipikirin matang-matang. Mulai dari sisi pendidikannya, nilai-nilai agamanya, sampai ke koordinasi di daerah. Komplit kan? Ini dia ringkasan perjalanan kita kali ini. Pertama, kita lihat dulu dasar aturannya. Terus, kita intip kalender akademiknya, model belajarnya bakal kayak gimana, peran penting kita sebagai orang tua, dan terakhir, kita tutup dengan makna libur Idul Fitri. Yuk, kita kupas satu persatu. Oke, kita masuk bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya ruh dari panduan ini? Tujuannya tuh bukan cuma sekedar ngatur jadwal, tapi jauh lebih dalam dari itu. Tujuannya adalah untuk mendukung perkembangan spiritual dan karakter para siswa selama Ramadan. Biar momen spesial ini jadi lebih bermakna. Lantas tujuan besarnya apa? Gampangnya gini, panduan ini mau memastikan pendidikan selama Ramadan itu nggak cuma ngejar nilai di rapor, tapi juga membentuk generasi yang sehat. Sehat fisik dan mentalnya, punya skill, dan yang paling penting punya rasa cinta pada tanah air. Mulia banget ya tujuannya. Nah, setelah tahu niat baik di baliknya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, jadwalnya. Yuk kita lihat tanggal-tanggal pentingnya, biar para siswa dan orang tua bisa siap-siap dari sekarang. Ini dia lini masanya, jangan lupa dicatat ya. Jadi, awal Ramadan kita mulai dengan belajar mandiri di rumah dari tanggal 18 sampai 21 Februari. Habis itu, kita balik ke sekolah buat kegiatan tatap muka dari 23 Februari sampai 14 Maret. Baru deh kita nikmati libur Idul Fitri yang lumayan panjang dan masuk lagi tanggal 30 Maret 2026. Oke, jadwalnya udah jelas. Sekarang pertanyaannya, kegiatannya ngapain aja sih pas belajar di rumah dan di sekolah? Nah, fokus utamanya tetap sama, yaitu untuk menumbuhkan keimanan dan membentuk karakter yang baik. Nah, untuk periode belajar di rumah di ala Ramadan, prinsipnya keren banget loh. Penekanannya itu pada kegiatan yang santai, seru, dan yang paling penting bisa dikerjain bareng keluarga. Jadi nggak ada tuh tugas yang bikin stres atau butuh biaya mahal. Malah tujuannya untuk mengurangi pemakaian gadget dan hasilnya cukup bikin jurnal Ramadan sederhana aja. Asyik kan? Terus, pas balik ke sekolah, suasananya langsung fokus untuk memperdalam nilai-nilai keagamaan. Buat siswa muslim, bakal ada kegiatan kayak tadarus atau pesantren kilat. Nah, yang saya suka, siswa non-muslim juga akan dapat bimbingan rohani sesuai keyakinan mereka. Ini nih yang namanya inklusif, keren banget. Sekarang kita bahas soal penyesuaian-penyesuaian praktis yang perlu dilakukan sekolah. Tapi ingat, ini nggak akan berhasil kalau cuma sekolah aja yang bergerak. Peran kita sebagai orang tua juga sangat vital. Ini adalah kerjasama tim. Jadi, apa aja yang perlu disesuaikan di sekolah? Pertama, kegiatan fisik kayak olahraga atau pramuka intensitasnya dikurangi. Wajar ya, kan lagi puasa. Terus penilaiannya lebih ke asesmen formatif. Jadi bukan ujian yang berat, tapi lebih ke memantau proses belajar siswa. Sekolah juga diminta kasih perhatian ekstra buat siswa berkebutuhan khusus. Dan pastinya, jaga keamanan sekolah pas liburan nanti. Nah, sekarang giliran kita, para orang tua. Peran kita krusial banget. Ada 4 hal penting nih. Pertama, dampingi anak-anak kita melakukan kegiatan positif. Kedua, bikin aturan main yang sehat soal gadget. Ketiga, fasilitasi mereka untuk bersosialisasi dan bersilaturahmi. Dan yang paling utama yang keempat, lindungi anak-anak kita dari segala bentuk kekerasan. Ini panduan yang sangat praktis buat kita semua di rumah. Akhirnya kita sampai di bagian puncaknya, libur Idul Fitri. Momen yang ditunggu-tunggu ini ternyata punya makna yang lebih dalam loh, bukan sekadar liburan biasa. Ada pesan penting tentang persatuan di dalamnya. Momen libur Idul Fitri ini diharapkan jadi waktu yang tepat untuk kita semua mempraktekkan silaturahmi. Ini adalah kesempatan emas untuk mempererat lagi ikatan dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman yang ujung-ujungnya akan memperkokoh persaudaraan dan persatuan kita sebagai bangsa.
Dan pada akhirnya, semua panduan, semua aturan, semua jadwal ini muaranya adalah satu ajakan yang indah ini. Ini bukan sekedar aturan, tapi sebuah undangan untuk kita semua, siswa, guru, dan orang tua, untuk bahu-membahu menciptakan Ramadan yang benar-benar bermakna, membentuk karakter, dan pastinya penuh dengan keberkahan. Jadi itulah tadi rangkuman lengkap panduan pembelajaran selama Ramadan 2026 yang semuanya resmi berdasarkan surat edaran bersama 3 menteri. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya, dan kita semua bisa menyambut Ramadan dengan lebih siap, lahir dan batin. Terima kasih sudah menyimak.